Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mentari dengan NIM 2071900095, merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang pengertian penilaian kinerja guru, persyaratan, prinsip penilaian kinerja guru, dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru dengan sistematis. Pertama, saya akan bahas tentang pengertian penilaian kinerja guru. Nah, apa itu penilaian kinerja guru? Jadi, penilaian kinerja guru ini merupakan suatu penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Penilaian itu sendiri merupakan suatu proses yang menentukan seberapa baik sebuah organisasi, program-program, ataupun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan kata lain, menilai adalah membandingkan hasil-hasil yang sebenarnya dan menentukan pendapat yang telah dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kinerja atau performance dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, atau unjuk kerja. Pendapat lain juga menyatakan bahwa kinerja ini adalah suatu perbuatan dan prestasi serta keterampilan yang ditunjukkan oleh seseorang di dalam melakukan perbuatan ataupun pekerjaan. Penilaian kinerja guru ini merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja guru yang utamanya berkaitan dengan kompetensi guru, yaitu ada kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Penilaian kinerja guru ini dilakukan terhadap kompetensi guru sesuai dengan tugas pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah ataupun madrasah. Hakikat dari penilaian kinerja guru ini adalah gunanya untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja guru dengan melalui pembinaan serta pengawasan yang dilakukan secara konsisten. Penilaian kinerja yang baik harus menghargai prestasi kerja yang telah dicapai oleh guru dan tidak bermaksud mencari kesalahannya, namun lebih bertujuan untuk menindaklanjuti hasil penilaian. Penilaian terhadap guru dapat dilakukan apabila telah disepakati standar target kinerja yang diharapkan. Selanjutnya mengenai persyaratan penilaian kinerja guru. Nah, untuk memperoleh hasil penilaian yang benar dan tepat, penilaian kinerja guru itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya ada valid. Maksud dari valid di sini ialah penilaian kinerja guru itu dikatakan valid bila aspek yang dinilai itu benar-benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasahnya. Kemudian ada reliable. Reliable di sini ialah bahwa penilaian kinerja guru itu dikatakan reliable atau mempunyai tingkat tinggi atau tingkat kepercayaan yang tinggi bila proses yang dilakukannya memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Dan kemudian yang ketiga ada praktis. Dikatakan praktis, penilaian kinerja guru itu bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan mudah, dengan tingkat validatis dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Adapun prinsip penilaian kinerja guru terbagi menjadi 4. Prinsip yang pertama berdasarkan ketentuan. Maksudnya, penilaian kinerja guru harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Prinsip yang kedua berdasarkan kinerja. Maksudnya, aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah ataupun madrasah. Prinsip yang ketiga berlandaskan dokumen. Maksudnya, guru yang dinilai
dan unsur yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem penilaian kinerja guru, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya yang secara utuh, sehingga penilai, guru, dan unsur lain yang terkait dalam proses ini mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai, serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian. Dan prinsip yang keempat adalah dilaksanakan secara konsisten. Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara teratur setiap tahunnya dengan diawali evaluasi diri dan memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, objektif. Maksudnya adalah penilaian kinerja guru dilaksanakan secara objektif, sesuai dengan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Yang kedua adalah adil. Maksudnya, penilai kinerja guru memberlakukan syarat, ketentuan, dan prosedur standar kepada semua guru yang dinilai. Dan yang ketiga, akuntabel. Maksudnya, hasil pelaksanaan penilaian kinerja guru harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, bermanfaat. Penilaian kinerja guru bermanfaat bagi guru dalam rangka peningkatan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan dan sekaligus pengembangan karir profesinya. Dan yang kelima adalah transparan. Maksudnya, proses penilaian kinerja guru memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan penilaian tersebut. Yang selanjutnya, berorientasi pada tujuan. Penilaian itu berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya, berorientasi pada proses. Maksudnya, penilaian kinerja guru itu tidak hanya terfokus pada hasil, tetapi juga perlu memperhatikan proses, yakni bagaimana seorang guru itu dapat mencapai hasilnya tersebut. Dan yang selanjutnya adalah berkelanjutan. Maksudnya, penilaian kinerja guru itu dilaksanakan secara periodik, teratur, dan berlangsung secara terus-menerus selama seorang itu menjadi seorang guru. Dan yang terakhir adalah rahasia. Maksudnya, hasil penilaian kinerja guru hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan saja. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru dengan sistematis. Nah, di dalam prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru yang sistematis ini terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode pelaksanaan penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru ini dilakukan sekali dalam setahun, tetapi prosesnya dilakukan sepanjang tahun, terutama dalam memantau unjuk kerja guru dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadiannya dan kompetensi sosialnya. Kegiatan penilaian kinerja guru ini diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester. Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru adalah semester. Dalam rentang waktu tersebut, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian yang berkelanjutan untuk memperoleh pembinaan keprofesiannya sebelum mengikuti penilaian kinerja guru. Dan dalam periode ini terbagi menjadi dua periode, yaitu periode kegiatan evaluasi diri serta periode penilaian kinerja guru. Yang kedua, metode penilaian kinerja guru. Nah, di dalam metode penilaian kinerja guru ini terdapat 3 kelompok guru yang wajib dinilai kinerjanya, yaitu yang pertama ada guru mata pelajaran atau guru kelas. Pelaksanaan penilaian kinerja guru kelas atau mata pelajaran ini dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan. Pengamatan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan proses pembelajaran. Sedangkan pemantauannya adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru yang dinilai, dan atau wawancara dengan warga sekolah. Kemudian yang kedua adalah guru BK atau konselor. Pelaksanaan penilaian kinerja guru BK atau konselor ini juga dilakukan dengan pengamatan dan atau pemantauan. Pengamatan adalah dengan kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan layanan BK atau layanan klasikal, layanan bimbingan kelompok, dan atau layanan konseling kelompok. Tidak termasuk layanan
konseling individual. Sedangkan pemantauannya adalah kegiatan penilaian melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru BK atau konselor, dan atau wawancara dengan warga sekolah. Dan yang terakhir adalah guru dengan tugas tambahan yang relevan. Nah, metode pelaksanaan penilaian kinerja bagi guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah sama dengan metode pelaksanaan penilaian kinerja pembelajaran atau pembimbingan. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan penilaian kinerja yang mencakup dua kegiatan penilaian, kinerja untuk kegiatan pembelajaran atau pembimbingan dan penilaian kinerja tugas tambahan. Sedangkan nilai penilaian kinerjanya merupakan penjumlahan dari presentasi yang telah ditetapkan dari nilai dua kegiatan penilaian kinerja tersebut. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian penilaian kinerja guru, persyaratan prinsip penilaian kinerja guru, dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru dengan sistematis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.